Berbicara soal Tangzim, mereka sudah sangat terkenal membuat single dynamic driver in-ear monitor. Tapi kalau hybrid gimana? Apakah akan set ataukah good? Biar gak penasaran, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dikti bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu dari portable ataupun desktop audio. Kali ini kita kedatangan in-ear monitor terbaru dari Tangzim, yaitu Tangzim Kara. Buat kalian yang belum tahu brand Tangzim, ya keterlaluan sih kalau kalian sudah lama berkecimpung di hobi ini. Atau mungkin kalian anak baru, mungkin baru tahu brand satu ini. Kalau biasanya kita kenal Tangzim bermain dengan single dynamic driver, kali ini mereka berbeda. Mereka main dengan hybrid configuration, 1 dynamic driver dan 4 balance armatur. Jadi total 5 driver per side-nya. Dengan kabel yang tentu saja sudah detachable dual pin dengan bahan 6N SPC. Dan Tangzim Kara ini dipasarkan di angka 2,7 jutaan, masih lebih murah dari Blessing 2 tentu saja. Dan kita mau thanks berat untuk CSS Sound yang menjadi sponsor video review kali ini. Buat kalian yang belum tahu CSS Sound adalah audio retailer yang sangat besar. Mereka membawa brand-brand yang sudah sangat terkenal ke Indonesia. Dan tentu saja produk-produk mereka itu bergaransi resmi KCI. Itu yang penting. Jadi kalian sudah bebas worry terhadap barang-barang yang bergaransi KCI. Buat kalian yang belum tahu, coba deh kalian cek sekali-sekali ke marketplace mengenai CSS Sound. Dimana mereka juga bisa bantu kalian kilaf-kilaf dengan membuat mungkin giveaway atau modus-modus giveaway biar kalian gak ketangkap istri kalian. Bisa kok mereka diajak kerjasama. Untuk link pembelian dari Tangzim Kara ini saya taruh di kolom deskripsi di bawah, dan 100% video review ini adalah opini pribadi saya. Selanjutnya kita bahas packaging dari Tangzim Kara ini. Untuk sensasi unboxingnya pernah kita bahas di video terbisa, kalian bisa cek aja di link di atas. Dan Tangzim Kara ini seperti Tangzim lainnya, mereka soal packaging tidak kompromi, dimana packagingnya itu mateng. Dan juga kelengkapannya ini nice banget menurut saya. Dan secara umum kami berikan skor A solid untuk packaging. Selanjutnya kita bahas build quality dari Tangzim Kara ini. Oke, untuk build sendiri dari in-ear monitor satu ini, dia memiliki housing berbahan resin transparan seperti ini, dimana housingnya ini berwarna bening dan terlihat isi di dalam in-ear monitornya. Kalian bisa melihat dengan jelas isi dari driver in-ear monitor satu ini. Dan ada tulisan di sini, kalian bisa lihat di sini ada tulisan Kara dan juga tulisan Tangzimnya serta markingnya yang di emboss gitu ke dalam plastiknya seperti ini. Dan di sini ada satu fan hole yang besar, yes, kalian bisa lihat ada satu fan hole panjang yang besar seperti ini. Kalau kita lihat ke bagian nozzle-nya ini memiliki bahan yang sama seperti bahan housingnya, yaitu resin transparan seperti ini, dan memiliki ukuran mungkin sekitar 5 mm ke atas, dan ada 3 bore. Tidak ada filter sama sekali di nozzle-nya ini. Dan cukup panjang juga ya untuk ukuran nozzle-nya di in-ear monitor satu ini. Sedangkan untuk faceplate-nya ini dia memiliki faceplate yang cukup unik. Ada 2 layer di sini, kalian bisa lihat. Ada layer yang transparan dan juga frosted. Dimana yang frosted ini ada tulisan atau embossan Kara seperti ini. Sama-sama berbahan, ini mungkin plastik atau resin ya. Mungkin kalau kalian yang lebih tahu tulis aja di sini di kolom komentar maksud saya. Jadi ada 2 bahan di bagian faceplate-nya, memberikan kesan yang misterius tapi juga minimalis dan good looking banget ini monitor satu ini. Jadi kalian bisa melihat solderan-solderannya di bagian bawahnya ini dengan lebih clear, lebih jelas seperti ini. Untuk kabelnya sendiri sudah detachable, tentu saja dual pin 0,78 mm dengan bahan 5N OFC SPC, dan sudah ada hook yang preform seperti ini. Kabelnya ini berwarna silver, agak sedikit tipis sih menurut saya, tapi kabelnya ini single line seperti ini ya. Not really good menurut saya. Dan chin slider dan splitternya berbahan metal. Ada tulisan juga Kara di sini. Untuk kabelnya ini bagian bawahnya lebih tebal tapi single line juga, dengan jack 3,5 mm gold plated straight plug seperti ini. Untuk build quality dari Tangzim Kara ini, dia memiliki housing yang mungkin menurut saya ya B aja lah intinya. Dan kabelnya juga agak sedikit kurang secara umum, secara penglihatan, secara feel, secara ketebalan juga menurut saya biasa aja untuk kabelnya. Dan secara umum kami berikan skor solid B untuk build quality dari Tangzim Kara ini. Selain kita bahas fitting dari in-ear monitor satu ini, Tangzim Kara ini memiliki bentuk housing yang sedang mengarah ke besar, dan ini bisa dikategorikan cukup tebal karena mengakomodir 5 driver di dalamnya ini, dan bentuknya cukup ergonomis menurut saya. Tidak ada fin-fin yang aneh-aneh juga, tidak ada tonjolan-tonjolan di bagian housingnya seperti ini. Yes, jadi pretty nice, aman aja menurut saya.
Housingnya pun tidak terkesan berat sama sekali, kabelnya pun tidak mengganggu saat dipakai dan terkesan cukup ringan untuk kabelnya. Dan pemakaiannya adalah regular to deep fit seperti ini. Dan disclaimer, di sini kita menggunakan AirTips bawaan dengan size M-nya. Untuk kekedapan dan gripnya dari Inner Monitor 1 ini menurut saya cukup oke. Digoyang-goyang gini tidak terkesan loose sama sekali. Untuk pemakaiannya sih menurut saya cukup senak, tapi yang nempel ini bagian nozzle-nya. Jadi housingnya ini kayak kurang masuk gimana gitu ya, kurang sit tight. Tapi sebenarnya kalau kita bilang kekedapan grip sudah oke banget. Masuk di dalamnya ini, kuping kita ini mungkin akan di-grip lebih utamanya di bagian nozzle-nya seperti ini. Jadi bukan keseluruhan seperti ini, hanya di bagian ujung, tapi sudah sangat cukup menurut saya. Walaupun mungkin kalau kita bilang kesenggol dikit mungkin bisa lepas dengan mudah daripada yang sit tight di telinga kalian. Tapi so far sih nyaman-nyaman aja, tidak terkesan terlalu panas banget juga pemakaiannya dari Inner Monitor 1 ini. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk Inner Monitor 1 ini. Menurut saya juga walaupun sama-sama memiliki 5 driver, dibandingkan Blessing 2, Inner Monitor ini lebih manusiawi untuk fittingnya. Selain kita bahas sound quality dari Inner Monitor 1 ini, arah suara dari Inner Monitor 1 ini bisa dikategorikan suaranya warm dan lebih main ke area bass dan juga mid regionnya. Dan perlu kalian perhatikan, Inner Monitor ini agak sedikit berat di drive. Jadi itu perlu kalian perhatikan kalau kalian mau drive, jangan pakai smartphone secara langsung kalau saya sarankan. Kalau saya sendiri suka suara yang netral warm sih, dimana semua spektrum suaranya jelas dan terkesan organik suaranya. Oke, yang paling penting suaranya dari Inner Monitor 1 ini. Bass dari Inner Monitor 1 ini bisa dikategorikan bass yang cukup fun dan warmer body. Dimana decay dari Inner Monitor 1 ini masih terkesan dynamic driver, tapi memang nggak sampai yang panjang-panjang banget sih decay-nya. Impact-nya bagus dengan punch yang cukup dalam di Inner Monitor 1 ini. Rumble-nya pun cukup kuat di sini, tapi bass-nya ini tergolong cukup gesit untuk kelas dynamic driver sih. Bersih dan juga on point banget untuk bagian bass-nya. Secara kuantitasnya cukup fun dan memuaskan kuantitasnya, dan kualitasnya pun oke, bersih rapi, cukup cepat walaupun belum seperti balance armatur sih cepatnya. Untuk selera saya sih masih masuk banget di Inner Monitor 1 ini untuk bagian bass-nya. Untuk mid-nya di sini posisinya ini agak mundur menurut saya. Male vokalnya bodinya cukup tebal dengan dinamika yang sedikit kurang. Artikulasinya juga cukup jelas dengan emosi yang cukup terjaga di Inner Monitor 1 ini. Cukup luas dan asik aja untuk bagian male vokalnya. Untuk female vokalnya ini cukup las suaranya dan sedikit lebih forward dari male vokalnya. Lalu di lagu Adele Easy On Me itu juga artikulasinya cukup jelas dan lebih dinamis juga suara Adele dibandingkan male vokalnya. Tapi dalam konteks yang sedikit intens juga ya, perlu kalian perhatikan itu agak sedikit intens juga. Untuk shoutingnya sendiri sedikit borderline tapi masih aman pada lagu Norah Jones. Selain itu presentasi instrumennya juga tidak overlapping dengan bagian vokalnya. Dentingan pianonya masih cukup natural dan gitarnya masih cukup on point lah. Untuk treble-nya ini cukup ada energinya dengan kesan string yang cukup pas tapi terkontrol di Inner Monitor 1 ini. Dimana kesannya ini agak sedikit mundur dan decay-nya ini cukup cepat untuk bagian treble-nya. Jadi bisa dinikmatin tanpa terkesan fatigue sama sekali. Dan minusnya agak sedikit kurang extend aja sih untuk bagian treble-nya. Selain itu untuk si balance-nya masih nyerempet-nyerempet cantik. Nyerempet-nyerempet dikit sih maksud saya. Dan secara keseluruhan, tonalitas dari Tang Jim Kara ini kami berikan skor B+. Menurut saya ini adalah salah satu all-rounder tapi tidak terlalu jago di salah satu genre khusus. Selain kita bahas teknikalitas dari Inner Monitor 1 ini, presentasi dari Inner Monitor 1 ini bisa dikategorikan presentasi yang all-rounder tapi sedikit nyantui suaranya. Untuk bagian timbernya menurut saya cukup bagus, tidak ada yang aneh-aneh menurut saya, tapi perlu kalian perhatikan ini memang hybrid, jadi hybrid pasti ada sedikit perbedaan transient ataupun warna suara dari dynamic driver dan juga balance armaturnya, tapi yang nggak terlalu kerasa-kerasa banget sih. Untuk soundstage-nya menurut saya cukup lebar di Inner Monitor 1 ini, walaupun depth-nya agak kurang keluar aja, kurang terkesan 3D, kurang menonjol. Dan tinggi yang cukupan lah, dan simply Inner Monitor 1 ini memiliki soundstage yang 2D tapi yang nggak megah-megah banget juga sih. Di lagu Greatest Showman ya cukup menyajikan presentasi yang bagus tapi nggak yang sampai yang mind blowing banget, nggak. Untuk detailnya ya cukup oke lah di Inner Monitor 1 ini. Untuk clarity-nya di Inner Monitor 1 ini juga menurut saya cukup nice, tapi memang presentasinya ini agak sedikit mundur kesannya.
Untuk separasi imaging dan positioning, separasinya ini menurut saya agak numpuk-numpuk. Jadi kayak semuanya itu nyala drivernya. Jadi bingung, di mana ini? Semuanya kayak nyampur-nyampur gitu loh. Jadi areal suaranya itu kayak nyebar gitu. Jadi kalian agak bingung, ini mana suara yang datangnya dari mana? Ini agak bingung juga karena numpuk-numpuk seperti itu. Di mana imagingnya juga kurang layeringnya dan positioningnya menurut saya not really good. Dan secara umum kami berikan skor B- untuk teknikalitas dari ini monitor satu ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari ini monitor satu ini. Cons dari ini monitor satu ini yaitu teknikalitasnya ini agak sedikit off untuk kelas 5 driver. Pro-nya dari ini monitor satu ini, suaranya ini menurut saya walaupun teknikalitasnya cons ya, tapi suaranya ini menurut saya bisa diajak lari semua genre lagu. Dan untuk value for money dari ini monitor satu ini kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B-. Oke, selanjutnya kita akan bahas ini monitor satu ini versus brand sebelah, yaitu Kato, di mana harganya juga hampir mirip-mirip sih. Ini 5 driver, kalau Kato kan cuma single dynamic driver. Apakah pasti menang Kato? Kita bahas sama-sama. Oke, kita akan membahas ini monitor single dynamic driver versus multi driver. Kato sendiri powernya jelas lebih efisien kalau kita bandingkan dengan Kara ini. Config-nya juga di sini beda jauh. Kara 5 driver hybrid, di mana Kato cuma 1 dynamic driver. Dari suaranya sendiri ada sedikit kemiripan di kedua ini monitor satu ini, cuman Kara ini lebih warmer dan smooth jika dibandingkan Kato. Kalau kita bilang dari segi bassnya di sini, Kara ini lebih punchy dan impactful bassnya, sedangkan Kato ini lebih netral dan bersih bassnya. Bassnya di sini menurut saya lebih oke di Kara sih. Untuk midnya sendiri, Kara ini sedikit lebih smoother dan tebal untuk bagian midnya, sedangkan di Kato ini lebih true to tone yang mendekati kenyataan. Di lagu When You Say Nothing at All dari Ronan Keating di situ juga lebih mantep di Kato ini jika dibandingkan dengan Kara ini yang terkesan lebih smoother dan lebih tebal suaranya. Kalau untuk female vokalnya juga menurut saya lebih lepas dan clarity-nya lebih oke di Kato jika dibandingkan dengan Kara ini sih menurut saya. Jadi menurut saya kalau kita bilang mid yang kalian ngejar clarity bukan ngejar yang warmer tebal-tebal suaranya, Kato bisa jadi pilihan. Tapi kalau kalian ngejar yang warmer tone, yang lebih nyantai suaranya yang tebal-tebal, mungkin Kara masih oke sih di situ. Jadi ada needs-nya masing-masing. Untuk treble sendiri di Kato ini terkesan lebih cring jika dibandingkan dengan Kara ini, tapi di satu sisi lain treble-nya ini lebih definitif dan on point menurut saya di bagian treble Kato ini. Walaupun sama-sama terkontrol untuk bagian treble-nya. Informasinya menurut saya somehow untuk bagian treble-nya lebih lengkap di Kato dibandingkan Kara ini. Dan jelas di sini Kato menang untuk bagian treble-nya sih. Untuk teknisnya sih menurut saya lebih 3D dan separasinya better di Kato jika dibandingkan dengan Kara ini. Jadi kalau untuk teknis single dynamic driver menang dari multi driver, hybrid driver. Ada yang bisa jelaskan mungkin? Jadi kalau saya simpulkan, Kato walaupun single dynamic driver dia masih cukup relevan bersaing di harga 2,5 jutaan ke atas. Gak sampai 3 sih, under 3 lah. Under 3 dia masih cukup bersaing untuk kelas single dynamic driver. Mau dilawan dengan multi driver seperti Kara pun masih cukup bersaing untuk Kato ini. Kara memiliki segmentasi yang menurut saya ada juga yang suka mungkin lebih nyantai, lebih tebel-tebel, lebih las suaranya. Ini preferensi untuk Kara sih. Jika dibandingkan Kato yang lebih true tone atau apa ya istilahnya, ya lebih realistik lah intinya. Kesimpulan, Tangjim Kara ini adalah salah satu inner monitor dari Tangjim yang menurut saya agak mixed feeling. Untuk saya pribadi agak mixed feeling ya. Mungkin ini adalah inner monitor yang jack of all trade, master of none. Mungkin sekian dulu cerita saya mengenai Kara ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Tangjim Kara ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity. Pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, ciao.